Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat News, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di acara senantiasa membedah permasalahan seputar bisnis, riset, dan marketing. Kali ini saya Muhammad S. Wahyu bersama Agustiani sedang berada di sebuah kafe yang lumayan cozy, kafe nuansa pastel, dan alhamdulillah kami bertemu dengan kedua pemiliknya nih, pemilik sekaligus pendirinya ya, dengan Mbak Maya dan Mbak Nina. Kita akan bicara seputar kafe Pikozy. Namanya Pikozy. Emang cozy sih rasanya ya gitu. Kafe cozy ya. Cuman kenapa namanya Pikozy gitu? Jadi gini, bismillah, aku mulai dulu ya. Jadi awalnya itu adalah pertama-tama itu aku desain interior dulu sebelum nama. Jadi aku pengen di desain interior aku tuangkan, aku pengennya yang cozy, yang pink kan. Kalau misalnya nuansa industrial tuh udah banyak banget. Industrial tuh kalau suami pengennya industrial aja, aduh itu terlalu common gitu, biasa banget. Kamu lihat tuh sederetan ini udah ada berapa yang industrial gitu kan. Aku pengen sesuatu yang beda, gitu. Pengen sesuatu yang beda. Yaudah, aku bilang sama desain interior aku bilang aku pengen suasana yang berbeda dari yang lainnya, kebanyakan lainnya. Apalagi di Bintaro ini jarang yang kayak begini, gitu loh, modelnya kayak gini. Oh gitu, yaudah akhirnya mereka bikin. Akhirnya suatu saat aku approve. Setelah dia approve, setelah jadi, aku malah bingung namanya apa. Aku bingung namanya apa ya gitu kan. Karena kan aku pengennya nggak cuma punya ini doang. Aku pengennya punya di beberapa tempat gitu ya. Mimpi boleh dong ya. Mimpi boleh kan gitu. Aku nggak pengen punya satu doang di sini. Aku pengen, tapi ini sebagai role model ya. Ini sebagai acuan. Bagaimana aku menjalankan bisnis, aku menjalankan bisnis cafe yang pertama kali ini aku buat gitu kan, gimana caranya ini bisa berjalan. Nah dengan ini kan aku harus mikir ke depannya juga, bagaimana namanya ini tidak pasaran. Karena kan misalnya itu kan aku harus patenkan. Jangan sampai kita sudah besar, sudah bagus, sudah ini tiba-tiba ada yang ribut ya. Nah, ribut pasaran nama. Just name ya, itu jadi meaning kalau kita sudah besar. Gitu kan, itu jadi meaning banget gitu kan. Akhirnya pikir-pikir sebulan, 2 bulan. Itu sampai mangkrak 3 bulan. Udah jadi. Tapi nama nggak ada, coba. Sudah 3 bulan tanpa nama. Jadi itu maksudnya desain interior semuanya udah jadi. Aku sampai peralatan makannya apanya itu udah jadi gitu loh. Tapi no name. Silakan nih, Mam. Ini nih jagoannya kita. Nanti kita bahas ini ya. Bestsellernya ya? Ya, bestsellernya. Bestseller dari Pikozy ini. Langsung udah ngiler aja ya kita. Kita udah kebanyak gimana. Kita langsung cobain nama. Nah itu kita kan punya ide ini dari tim-tim, selalu mentok pada saat kita mau patenkan. Ini sudah ada, itu terlalu general, ini nggak bisa. Sampai dipatenkan itu tuh banyak, nggak cuman misalnya katanya teman pengucapannya tuh juga harus beda. Jadi nggak boleh pengucapannya walaupun tulisannya beda, pengucapannya sama itu nggak bisa. Gitu. Jadi sesulit itu loh, gitu loh. Setelah itu ya udah akhirnya kita nyerah. Kita lihat nih anak-anak kampus berderet di depan kita kan. Ini daripada anak kampus ini bengong-bengong aja ya. Gitu kan pikir kan. Pasti mereka punya ide banyak, ya kan? Pasti mereka punya ide banyak, anak muda kan? Dan memang sasarannya anak muda ya ini iya, ya. Betul anak muda dan ibu-ibu sih sebenarnya. Ibu-ibu tukang jajan. Gitu, so kita bikin kontes yuk gitu. Wow, Name kontes, kita bikin yuk kontes nama. Pasti mereka juga bangga dong kalau ide mereka itu jadi resto, jadi kafe gitu mereka kan. juga pakai endorse kan secara nggak langsung ya. Iya, makanya itu dia karena ada kan. karya dia di situ. Daripada mereka begini aja nongkrong depan, kita bikin kontes aja. Akhirnya nggak lama kita bikin kontes, kita sebar. Mereka yang balikin flyer ke kita kasih kayak makan dan minum gitu gratis. Asal mereka memberikan 2 opsi nama beserta maknanya. Gitu. Artinya apa gitu. Jadi dia berhak dapetin signature kita waktu itu Pikozy bukan Pikozy Coffee, no name kan, coffee kan, kopi sama makanan, nasi ayam katsu yang sekarang juga jadi bestseller kita. Nasi ayam katsu itu udah kita kasih lumayan ya, ada 100 orang yang membalikan itu gitu kan. Kita pilih yang benar-benar sesuai sama ya. Kita sortir dari 10 ke 5, akhirnya ketemulah bersama tim kan. Aku ada tim yang lain juga. Kita tetapkan si Pikozy ini karena meaningnya pun oke gitu. Dia bilang
Jadi Picozy itu kepanjangan dari pink cozy. Kita kan dominan pink ya. Iya. Pink dan mint sebetulnya, cuman lebih dominan pink. Kita majukan tuh ke paten itu, alhamdulillah lulus. Seperti itu, alhamdulillah. Sampai saat inilah. Seperti Mbak Dina itu secara gagal udah engage customer, berkembangkan dengan customer dalam bahasa marketing ya. Dia mengajak customer tuh, sama-sama kita membangun, sama-sama bangun. Toh nanti akhirnya pada untuk customer juga. Luar biasa sekali. Setelah lama terwujud nih, terus arahnya mau kemana Coffee ini? Artinya dia membidik segmen apa, terus termasuk menu-menunya lebih spesialis ke western mungkin, ke eastern mungkin, atau ke Indonesia, atau ke tradisional, atau lebih ke Jawa, mungkin ke Sunda gitu. Coba gantian. Capek dia. Jadi gini, awalnya itu kami satu tim ini saling bertukar pikiran. Kalian sukanya apa sih? Kalian sukanya apa gitu. Terus tiba-tiba teman kami satu lagi, tim kami satu lagi ini ada satu lagi sebenarnya chefnya yang masak segala macam. Nah dia tuh kreatif gitu ya, tim kreatif kami yang bisa masak ini itu, dan kami suka dengan makanan yang dia bikin gitu. Dan ternyata alhamdulillah semuanya jadi best seller di sini gitu. Alhamdulillah, dan ini unik-unik makanannya, emang ada toast beef and egg di mana ada telur, ada dagingnya, ada pink burger gitu, terus ada Korean beef, jadi ada makanan pedas, ada makanan manis, ada martabak juga, tapi martabaknya tuh dalam bentuk toast gitu. Nah sebenarnya sih kami awalnya itu pengen bikin western ya, western, cuman mungkin kami ngeliat pasar juga sih, ngebidik pasar, kayak sekarang mulai jenuh nih, karena orang udah pada tahu Picozy, masuk sini kok makanannya ini lagi gitu kan. Terus kita akhirnya bikin ramuan lagi lah. Besok kita mau ngeluarin menu baru, ada mie-nya, ada chicken wing, ada pisang goreng, banyak diversifikasi produk sih itu. Jadi orang tuh nggak bosen. Gitu loh. Kalau boleh tahu ini Picozy sudah berapa lama ya? 24 Desember 2020. Oh baru berarti ya? Baru. Jadi di situ kita juga belajar sih. Tadi disebutkan Mbak Maya tadi lebih ke makanan yang sifatnya cemilan ya, bener ya? Enggak, itu sih sebetulnya berat. Kalau toast itu kan dua tangkap, terus dalamnya isinya padat. Isinya padat berat. Itu berat. Itu toastnya itu soalnya daging, sayur, seperti ini. Kalau untuk menu andalannya sendiri tadi apa? Di chicken katsu, apa lagi? Korean beef, gyudon, itu terus toast beef and egg. Ini sebenarnya semuanya sih best seller kita ya. Cuman abis itu orang kesini mungkin bosan dengan kok yang semua udah dicoba gitu dengan orang-orang di sini. Akhirnya kita tambahin beef mentai, chicken mentai gitu. Dan itu diterimanya bagus. Alhamdulillah sih bagus sih. Banyak yang bilang kok. Tapi sejauh ini sih chicken katsu yang paling unggul. Masih paling unggul ya. Kalau untuk minumannya sendiri apa nih? Picozy coffee, kopinya sih. Kita namain itu sebenarnya coffee gitu. Cuman kita juga itu keunggulannya karena itu ada rasa yang berbeda. Pasti deh, kita kan bilang ya, gimana rasanya ini kok beda ya dari yang kopi susu biasanya. Ya kan kalau gitu ya. Karena kita bikin ramuan kita juga kita berkali-kali ya sampai enak nih. kita coba ini pakai ini kok biasa ya, kita coba ini kok dibikin deg-degan ya kan gitu kan, misalnya terlalu kafeinnya terlalu tinggi kan gitu kan, ini kok terlalu susu ya, kita ada berapa sebulanan lebih kayaknya untuk just one coffee itu loh, gitu loh. Ini udah pasti dapat, nah cocok gitu loh. Dan kita juga harus tentuin apa HPP-nya kan, bagaimana bisa diterima oleh masyarakat dengan harga kopi susu kan banyak. Orang kan juga suka kadang-kadang gini, nggak penting lah sama rasanya, yang penting harganya masuk, suka begitu. Cuman kita nggak mau seperti itu. Kita yang penting rasanya kita harus beda, dan bener yang kita deliver ke customer itu benar-benar yang berkualitas. Seperti kita benar-benar dari kopi kopinya biji kopi pilihan, dan kita pakai espresso, pakai alat kopi. Kan ada yang cuman kopinya bukan pakai kopi mesin ya, bukan pakai mesin kopi, bukan pakai espresso kan, yang manual gitu kan. Kalau kita nggak, benar-benar yang dari biji kopi pilihan, benar-benar kita aja milik biji kopinya aja, itu juga ada sebulanan lebih juga gitu loh. Gimana masuk buat ramuan ini, kopinya yang mana ya, kopi yang mana ya gitu loh. Robusta kan dalam memilih pemasok kopi
seleksi juga atau? Iya, seleksi karena satu lagi teman kita dulu berempat, satu lagi cowok ini dia tuh kayak copy trainer. Dia tuh emang men-trainer orang. Ada khusus ngambil kopi tertentu nggak? Arabica aja atau? Kemarin udah pernah cobain juga dengan campuran ramuan kita, nggak cocok Arabica, jadi kita ambil Robusta. Gitu. Kayak gitu seperti itu. Sampai biji kopi pilihannya pun kita benar-benar seleksi ya. Gitu. Upaya itu dari Mbak Nina ada, artinya Mbak Nina cerita itu customer tahu? Enggak. Kenapa nggak diedukasi ke customer dalam bentuk mungkin? Oh nggak tahu, ada. Kalau itu kan ada customer yang nanya, ada yang kayak gitu ada. Ini Arabica apa Robusta? Nanti kita kasih tahu, kita edukasi ke barista kita. Artinya proses tadi pemilihan biji kopi, seleksi sediaan ketat, kemudian prosesnya dengan proses teknologi modern, itu customer tahu. Kalau yang orang yang kritis, pencinta kopi pasti nanya. Tapi memang nggak sengaja diinformasikan? Enggak lah. Kenapa nggak milih untuk menginformasikan itu? Harusnya ya harus ada, maksudnya gini, kalau tidak tervideo atau tidak terdokumentasi itu kayaknya kurang apa ya gitu loh. Bisa sih secara televisi. Kan ada sesuatu di sini kan memang lebih ya, kan menonjolkan kelebihan. Kelebihan itu saya yang kelebihan yang ditonjolkan itu kalau sejarahnya itu diceritakan juga itu akan beda ya. Kelebihan. Jadi kelebihan keuntungan. Iya betul. Keuntungan competitive advantage. Iya. Seperti kita cerita dulu kita itu pernah mengadakan training ya untuk batik sasirangan waktu itu ya. Nah, jadi mereka itu juga pintar batik, nggak sekedar batik. Kita sarankan untuk tampilkan sejarahnya. Gitu. Ide yang bagus. Dalam bentuk tulisan gitu ya, Mbak bisa ya. bentuk tulisan, bisa bentuk TV bisa. cover Kayaknya lebih manis kalau di TV deh. TV bagus. Jadi mereka sambil menikmati sambil lama diulang aja Mbak, diulang habis diulang lagi. Oh iya, terus di video bener-bener difilmkan banget ya. Jadi nanti memang bikin video itu memang mulai dari kopi flashback ya, kembali ke yang dulu Aku ada sih dokumentasinya gitu. Dokumentasi kalau ada itu malah lebih natural ya. Kalau akademia lebih sederhana dalam bentuk foto-foto. Nanti tambahin audio gitu. Orang sambil lihat, oh gitu ya cara dia. Ini menambah engagement dengan customer. Oh iya, bisa Nah, TV berarti besok ya. ini yang saya pingin nyicipin ini apa namanya? Nah, kalau ini bestseller kita yaitu Chocomelo. Di sini marshmallow. Dari marshmallow ada permennya di atas. Dan ini tuh cantik banget, di atasnya pink sama sesuai dengan suasana di Picozy yaitu pink gitu dengan campuran warna putih. Karena marshmallow kayak warna hijau agak sedikit jarang ya, jadi kita ambil yang warna putih. Aku pengennya coklatnya tuh terasa coklat banget gitu kan. Terusnya kan namanya coklat jangan kayak susu. Ya kan, aku nggak suka tuh kayak gitu. Coba kamu carikan yang minuman itu yang rasanya coklat, bukan susu coklat loh, gitu loh. Karena itu beda kan. Kita juga akhirnya coba kan. Kalau susu coklat bikin gimana? Aduh ini mah biasa banget, gitu loh. Jadi untuk coklat pun kita juga ada beberapa kan. Nah kalau yang kayak gini gimana? Dark coklat ini gimana? Pokoknya aku maunya coklat di atasnya kita kasih marshmallow kayak gitu loh kan. Aku bilang sama chef aku ingin penampilan yang cantik karena sesuai sama dekorasinya. Aku pasti selalu bilang tolong tampilkan apapun itu, walaupun misalnya kemarin kan sempat terbesit Indomie gitu juga harus cantik gitu. Jadi penampilannya itu aku perhatikan banget gitu. Ada kayak minuman gini, ini harus hijaunya semana, ini semana gitu loh, kayak gitu. Sampai penampilannya pun aku harus cantik gitu. Jadi ini rasanya coklat banget. Jadi kalau bagi yang pecinta coklat ini dapat banget ya. Ini coklatnya itu dapat banget. Jadi ya memang susunya nggak terlalu berasa. Tuh ada susu juga? Ada susu juga ya? Enggak sih, ini memang pure coklat enggak pakai susu. Coklatnya nggak berasa ya. Iya, coklat. Ini bisa pesan panas dingin ya atau memang bisa ada panas? Panas bisa. Ya, bisa panas. Sekarang kita siang hari ini yang ice ya. Yang ice ini. Iya, menarik ini. Iya tadi makanya kita lihat cantik banget. Gitu. Dan ini biasanya anak-anak. Iya. Yang pesan ya. Bisa bertambah berapa kali ini. Ini sama satu lagi namanya Picozy Pop Tea. Pop Tea kenapa Pop Tea?
karena di dalamnya tuh kita pakai nata de coco yang kecil-kecil, saya ada pakai buah leci dan rasanya tuh emang campuran leci sama mangga ya menurut ya. Itu pokoknya itu dua itu anak-anak tuh suka banget. Itu. Anak-anak itu maksudnya anak-anak muda atau anak-anak kecil? Anak-anak kecil ya, anak muda juga. Kalau anak muda sih lebih ke arah Perbedaan khusus nggak mungkin anak-anak kategori segini gitu atau Apanya? Tentunya sih ukurannya sama semua Standar ya? standar. Standar. yang saya pikirkan adalah kenapa milih di sini lokasinya. Benar. Ada rasa khusus kah mungkin di sini karena dulu pernah kuliah di sini misalnya atau pernah turun kereta Jurang Bau terus Bisa nggak beli gitu ya? saya makin di sini Lihat masa depannya ini cerah nih ya. kalau ada ya mungkin menyetalnya kenapa milih di sini. Kenapa sebetulnya ini dihadiahkan oleh suamiku karena aku mau resign kerja. Oke, luar biasa. Gitu, jadi suamiku lagi jalan di mall gitu ditawarin lah apa tuh namanya ruko gitu kan, dilihat di mana lokasinya, di depan universitas. Udah ngomong depan universitas, apapun universitasnya, oke nih, ini bagus nih gitu kan, gitu. Akhirnya dia cek lokasi, ini tuh masih tanah kosong, tapi sudah ada universitas ini, tapi jalanan juga besar, berarti kan masih kosong karena di sana kan masih ditutup, kosong. Tapi kok jalannya besar nih, pasti ada sesuatu nanti. Nah, kita harus lihat itu kan, suamiku juga orang properti soalnya. Jadi dia tahu, dia bisa membaca insting propertinya jalan. Jadi dia lihat jalanan besar, ada universitas, walaupun ini masih tanah kosong, pasti ini bakalan rame nantinya, insya Allah kan. Tapi duduk sama stasiun. Stasiun tadi belum buka di sini, belum dibuka. Jadi sekarang baru dibuka stasiun Juromangu. Iya nggak sih? Kayak dibuka deh. Enggak, aksesnya maksudnya. Akses ke sini. Akses ke sini. Sana doang. Akses kan tadi ke sana doang, akses ke sini maksudnya. Kan jalan juga lumayan jauh soalnya kan. Aksesnya akhirnya dibuka juga akses ke sini gitu. Tapi waktu itu udah baca belum bahwa ini nanti akan dibuka akses Jurang Mangu itu? Udah kan, orang marketing pasti tahu ini nanti bakal begini. Ada perumahan juga di sebelah sana. Ada bakal perumahan nanti di sana, nanti akan dibuka, nanti tembusannya kemana? Itu kan. Oh ini benar-benar investasi emas banget nih, gitu kan. Ini kayaknya oke nih gitu. Ya udah akhirnya suamiku beli ya menghadiahkan itu karena mama mau resign dari kantor. Seperti itu. Mau resign tapi nggak mau nganggur. Betul gitu. Jadi sebenarnya bukan resign ya, pindah kerja. Tempatnya juga beda gitu. Kalau dulu kan mau kayak gimana perusahaan, penting aku digaji. Kalau sekarang harus muter otak. Lebih makanya aku ngajak orang-orang lain. Kalau aku sendiri aku yakin tidak mampu ya. Maksudnya karena orang punya potensi masing-masing. Kayak aku bisa punya potensi apa, adikku bisa apa, chef kayak aku sebetulnya nggak begitu passion sama cafe, cuman aku pengen punya. Nah di situ kan kita harus belajar dong proses itu yang mahal harganya. Orang kan hanya biasanya cuma teredukasi oleh di lembaga pendidikan aja, tapi nggak terjun. Ya kan ada yang seperti itu kan. Nah kalau aku dikasih kesempatan sama Allah untuk langsung terjun, bagaimana nih alhamdulillah aku minta aja sama Allah, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang solid. Ya kan, orang-orang yang solid, yang amanah, yang bisa menjalankan bisnis ini gitu loh. Akhirnya Allah pertemukan ini ya udah, akhirnya adekku ternyata resign juga. Pas banget. Dia juga resign juga. Aku grab, terusnya temanku sekelas itu yang chef itu di kampus, temanku sekelas. Dia tuh cum laude. Pinter banget gitu kan. Juga kita. FA juga. FA iya. Cuma di Depok. Kita kuning jaket kuning. Jaket kuning. Ya akhirnya kita di sini gitu kan, ya bismillah, kita buka dengan bismillah karena pada saat pandemi kan kita buka. Pada saat yang kita pikirkan tadinya kampus bisa kita menjadikan salah satu segmen market kita. Tiba-tiba online. Itu sebetulnya tantangan banget. Gimana tuh? Itu tantangan banget. Maka semua orang pada bilang gini, kok kamu berani sini buka di saat pandemi? Itu loh, kok berani? Gimana? Aku sudah menggelontorkan biaya segitu besar. Aku sudah beli ini, udah berinvestasi sangat banyak. Dan terus tinggal buka kok. Iya. Tinggal buka.
masalah rezeki atau gimana, biar Allah yang ngatur. iya, Kita iya. usaha Kita aja, usaha, ya kan? tawakal. Kita usaha aja. Iya. Insya Allah kalau namanya halal, semuanya kita jalanin benar sesuai aturannya, ya insya Allah ada aja benar. aja. Dan alhamdulillah ya setiap hari ada aja. Ada gitu aja loh. dan ada Walaupun- aja ide-ide yang muncul tiba-tiba. Kemarin puasaan kita bener-bener stuck banget tuh, pandemi puasa pula gitu kan. Coba bayangkan. Orang nggak ada yang jajan, buka puasa bersama. aduh, terus nggak ada yang jajan, terus orang keluarga pasti kan milihnya buka puasa sama keluarga aja di Iya. rumah, ngapain di resto, kecuali kalau nggak pandemi pasti keluar gitu. Nah kita ada ide aja, oh ya udah kita bikin paket deh buat orang-orang kaum duafa, buat yayasan segala macam. Kita grab semua, kita kumpulin, alhamdulillah sehari tuh bisa 160 box gitu. Jadi dari situ kita muternya gitu. Kita kan nggak mikirin kita tuh nanti keuntungan kita berapa, enggak, kita mikirinnya Yang penting jalan karyawan dulu. bisa Oh, digaji karyawan. operasional jalan. Betul. Iya kan, operasional jalan. Ya kan kita ya harus bayar listrik, harus bayar, harus beli bahan Contohnya baku ruko segala nggak sewa lagi macam. ya, Iya, enggak. aset sendiri ya. Oh, kalau misalnya sewa sih Bingung deh. Nah, rencana Mbak Nina sama Mbak Maya nih dalam scale up cafe ini ke depannya tetap seperti ruko-ruko gini di tempat lain, atau mungkin merambah ke mall aku sih atau lebih merubah istilahnya apa ya, kayak bilang Booth. kupu-kupu tuh kita booth. proses mungkin ke apa ke arah kafe terbuka open gitu. Kalau itu lebih ke arah itu capital ya. Kalau misalnya Atau tetap konsep di ruko-ruko gini di tempat lain. aku sih pengennya malah justru bukan yang melebar, tapi pengennya lebih brand awareness dulu. Aku harus membangun branding nih. Kalau kita udah yang investasi besar-besaran orang nggak tahu, Iya. buat apa? Buat apa ya kan? Jadi awal itu yang kita harus aku pelajari, kita harus awareness dulu ke orang. Oh, Picozi ini ada di sini, ada di sini. Gimana caranya? Gimana yang kita keluarkan sedikit tapi orang tahu. Pengennya aku sih booth. Seperti yang kayak di kayak di depan Indomaret itu kan booth gitu doang kan murah. Investasi itu nggak salah tuh paling cuma nggak nyampe 50 juta gitu. Tapi orang tahu, oh ada brand ini nih, ini ada brand ini nih, ada brand ini, ada coffee and eatery gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya yang booth Coffee Express or something, orang makan-makan hanya cemilan aja. Justru aku pengennya ke situ dulu buat membangun brand awareness. Nanti kalau sudah terbranding, bisa lah aku yang kayak open air gitu loh. Kan itu capital kan gede yang harus kita keluarkan kan. Sewa tanah segitu besar kan. Aku pengen itu cita-cita banget kami. Untuk ke arah situ kita kan harus ada step-step. Ada keinginan buka di mall gitu? Mall belum ada keinginan. Aku malah Atau nggak pengen mau gitu ya? belum ada keinginan sih kalau di mall. Belum ke arah sana. Belum. Tapi ada juga sih ke mall sih. Iya. Jadi gini teman-teman ya, sekarang jadi begitu kalau dibilang ya emak-emak rempong, jadi Rempong banget. Dulu kerja itu pokoknya ngerjain tugas itu aja, udah sekarang mikirnya jadi banyak lagi Banyak. karena naik jabatan ini ya. Naik stresnya juga. Betul, naik jabatan tiba-tiba gitu ya. Jadi Dan CEO. itu adalah jabatan yang dipilih sendiri. Dan kami jadi Ini tahu CEO-nya siapa? CEO-nya Mbak Lina atau Maya nih? Enggak, aku komisaris, ini CEO sebetulnya. Oh, begitu. Aku komisarisnya di CEO. Lupa. Tapi komisarisnya juga masih sering ini Sering, ya. sering Aku harus mantap. terjun ya. Pasti. Aku sering ngajak dia, ayo. Bicara Iya dong, biar semua biar tahu kayak Iya, apa di lapangan. betul. Jadi nggak cuma aku doang yang marah-marah Dan gitu kan. ide-idenya itu biar nanti tetap berdua ya. Iya betul. betul. Kami berdua sering brainstorming sih. Nanti chefnya bakalan setujui nggak kalau misalnya kita nambahin menu begini-begini. Kadang-kadang kita suka di luar out of the box gitu, maksudnya kita mau bikin ini nih, setuju nggak ya? Nggak, ternyata nggak disetujuin. Oh yaudah kita putar otak lagi gitu. Itu sih kita lihat dari pasar juga yang HPP-nya juga masuk. Kita juga kan nggak mau mahal-mahal kan, maksudnya biar ibu-ibu nih Betul. sama anak-anaknya bisa dibawa gitu loh. Mengenai pasar nih, cara untuk melihat pasarnya ya. Mm-mm. Pakai riset atau feeling aja. Kalau aku sih ya, dari desain aja orang bisa tahu. Maksudnya orang biasanya masuk ke sini perempuan. Gitu. Kalau laki-laki tuh jarang emang ya. Karena dia pikir pertama, kira saya itu salon loh ini. Iya. Memang kalau dari Gitu. luar kelihatannya kayak Jadi salon. awalnya kami tuh pakai marketing ya, pakai analitik marketing. Kami emang nyewa sih Hire mereka hire untuk mereka. jangka waktu 2 bulan. grand openingnya gimana sih cara biar brand awareness-nya ini jalan. Jadi mereka itu ngerekrut Instagram ya silakan. Ntar cobain ya. Apa ini?
Yang ini Korean beef. Korean Ini beef. yang aku bilang tadi yang martabak tapi toast. Manis. Oh iya iya. Oke. Oke, kita cicipin. Tapi sambil lanjutin ngobrolan Iya, tadi iya, ya. betul. Jadi itu kami meng-hire marketing analysis gitu ya. Jadi ketika kita sebelum grand opening, kita kan di bulan Februari. Jadi sebelum grand opening itu kita udah nyewa influencer nih, jasa influencer tapi yang anak-anak muda. Yang apa namanya? Kita nih kan tertujunya itu ke anak-anak muda, perempuan kayak gitu. Jadi influencernya adalah kayak begitu semua gitu. Dan ketika grand opening blast, ya udah yang datang sini ya itu anak-anak muda. Dari kemarin tuh yang datang sini segerombol ibu-ibu arisan, bahkan pengajian pun pengen ada di sini. Gitu. Mereka pengen mengadakan di sini. Nah, ngomongin tentang pengajian nih. Kalau pengajian bisa ada di sini, fasilitasnya gimana? Ibu-ibu pengajian kan kadang-kadang kalau pengajian tuh ada bentrok dan tiba-tiba kayak gitu. Ada ya fasilitasnya untuk mereka, misalkan musola yang dengan kapasitas cukup, kemudian nanti supaya mereka itu bisa nggak cuma makan doang, bisa lebih berlama-lama Ya, karena betul, sholatnya betul. nggak bingung cari musola, Iya, gitu, jadi cari itu masjid gitu. kami kan baru mau rencana buka kajian karena kan dari pandemi ini juga agak terseret ya, maksudnya kita mau blast juga takutnya nanti malah kena sidak apa gimana gitu. Jadi kami pelan-pelan kami rencananya ini kapasitas ini kan bisa sampai 30 sampai 50 orang nih sebenarnya nih. Kalau dibuka ya? Kalau Bisa dibuka, dibuka ya. dibuka. Jadi ini teman-teman, ini tuh ruangannya sebenarnya adalah ini smoking area, Non AC makanya ya, ini non AC ya. Terus di yang sebelah sana itu pakai AC ya, ruangannya ber-AC gitu. Nah di luar ini juga masih ada lagi, ya ini untuk smoking area juga. Ini kalau dibuka ini memang jadi besar, Iya. ya, jadi besar. Jadi tadi kapasitasnya kalau ini dibuka bisa jadi berapa? Bisa 30 sampai 50 sampai 50 Besar. orang ya, iya. Besar Kalau sekali. ini mejanya di kita Pinggirin. bisa Kita memang 30. los emang di bawah kan kalau kajian itu Oh, kan di di bawah. Kajian, Di bawah. iya suka lesehan Iya, gitu. Betul, di bawah. nanti ada sound system. Apa emang pengen sebetulnya tadi lantai 3 pengen aku blongin menjadi tempat kajian. Gitu tadinya. Cuman karena tiba-tiba pandemi gitu kan, dan kita nggak tahu ya pandemi sampai kapan. Takutnya itu tidak jadi waste gitu ruangan itu. Gimana caranya ya? Ya udah deh kita jadiin kitchen, kita jadiin office aja lantai 3. Kita nanti kalau ada kajian kita lantai 2, tapi makanya kita ada blong begini, gitu loh. Aku desain gitu seperti itu, gitu loh. Karena ya alhamdulillah emang banyak yang menghubungi aku gitu juga, Manina kita kalau mau ngadain kajian di situ bisa nggak? Ya alhamdulillah emang aku niatkan sudah bisa gitu kan, gitu bisa gitu. Dan aku udah tahu nih nanti taruh mana aku desain seperti itu. Dan untuk musola di atas tuh musola kami cozy juga, bernuansa pink juga. Gitu. Jadi sebenarnya ada 2 tempat sih, satu untuk laki-laki, yang rencananya yang sebelah sini untuk wanita gitu. Cuman yang sebelah sini belum kami bangun, rencananya kita kasih gorden aja nanti bisa buat wanita, yang laki-laki di tempat musola. Kapasitas bisa berapa untuk sholat? Kapasitas sih mungkin karena kalau untuk Saat ini cuma 5 sih. Saat Palingan ini 5. nanti kedepannya bisa dikembangkan bisa sampai dikembangkan insya Allah sampai 10. Maksudnya kalau sekarang 5 itu kan campur ya cowok cewek gitu loh. Tapi karena kalau memang misalnya masih pandemi ya, Iya. jadi juga yang Betul. datang sampai lama-lama juga mungkin sholatnya jarang. giliran aja bisa Iya, gitu ya. betul. Cuman kalau nanti misalkan pas pengajian udah bisa atau mungkin kami acara dapat. gathering Iya, apa gitu iya. kan pasti butuh. iya, itu Yang bisa kita berbagi. ini gitu. Masih ada space Ada untuk space itu. untuk- Gitu. Oke, nah jadi kalau tadi kita ini ada 3 lantai ya, Ada 3 3 lantai, lantai. tapi yang bisa diakses oleh customer sampai saat ini adalah lantai 1 dan 2 Iya, ya, betul. lantai 1 dan 2. Tadi kita juga udah lihat ada toilet ya, toiletnya yang cukup Luas ya? bersih, luas, Cozy ya. cozy juga. Pokoknya mimpi cozy itu ternyata cozy semua. Toilet Tapi juga toiletnya cozy. nggak pink, putih. Iya. Belum di touch belum. Suatu saat nanti akan dipingkan gitu. Bisa dipingkan nanti. ya, Akan Mbak? pink saatnya Iya, nanti. akan pink ya. Akan pink pada waktunya. Iya, benar. Iya. Nah, jadi begitu toilet di setiap lantai dan itu tadi kita lihat ada Ada pintu. Nah, itu pintu yang menuju ke arah mana itu? Kayaknya kan di sana kan ada apa balkon ya? Balkon. Iya, ada balkon. Oke. Jadi sebetulnya ini kan namanya
tadi ruko kos-kosan. Nah, jadi untuk bisnis dan kos-kosan. Jadi sebetulnya antara 1 sama 2 itu nggak ada tangganya. Jadi untuk 2, 3 ini untuk kos-kosan, 1 untuk bisnis. Lantai 1 untuk bisnis. Jadi kayak sebelah Indomaret udah nggak ada tangganya. Nanti lantai 2, 3 nya mereka buat kos-kosan. Akses untuk kos-kosan sebetulnya dari belakang. Gitu. Parkir di belakang. Berarti ini bikin sendiri ya kemarin? Iya, bikin sendiri. Ini bikin sendiri. Makanya itu aku matikan sebetulnya pintunya. Dan sebetulnya itu tadinya pengen aku jadikan Instagramable lah untuk foto-foto. Cuma belum ketemu. Betul. Saya tadi Tapi bilang tadi ketika kita lihat juga gitu, sudut itu tinggal mempercantik dikit udah. Betul. Itu belum ketemu. Jadi kemarin buat podcast nggak bisa. Iya, kemarin itu aku tuh desain interior aku mengajukannya apa yang aku mau. Ya kan dimasukin gambar kan. Jadi aku paling bikin gambar kasar, misalnya kayak kamu beli di Pinterest, aku pilih seperti ini ya gitu. Coba kamu tuangkan dengan apa yang kamu bisa gitu kan. Dikirim loh Mbak, dikirim. Semua yang dikirim aku gak suka. Belum cocok ya. Belum cocok. Aku yaudah deh nggak jadi kayak gitu loh. Jadi belum ketemu ya. Belum ketemu cocoknya tuh gimana? Apa yang aku mau tuh aku udah kasih, kok mereka balikin gambarnya kok nggak sesuai gitu loh. Gitu. Jadi karena sayang kan kalau misalnya sudah ini jadi ternyata biasa banget atau gimana, itu makanya udah aku siapin spotnya, tinggal dikit lagi lah intinya. Kenapa nggak bikin kontes lagi aja? Nah, bisa pakai ini, pakai kompetisi ya kan ya, kontes sih. Melibatkan customer lagi ya. Masalah itu gini, bisa jadi ya. Sebenarnya bukan customer sih ya, bukan kontes ya, bisa jadi bukan kontes. Riset aja ke customer. Kenapa nggak begitu? Kan customer udah kesini kan sudah banyak yang repeat order ya, dalam artian yang datang ya bukan yang giveaway ya. Nah itu kan mereka kan juga punya ide-ide untuk potongkan apa di sini gitu ya. Bagusnya apa ya di sini kayak gitu. Itu bisa loh, jadi riset sederhana aja kan ya, nggak harus yang bisa. Nanti bisa dapat apa gitu ya, giveaway dari kami karena gitu ya. belum tentu yang menurut kita itu bagus, menurut kita itu betul. cocok kan gitu ya. Jadi kita tuh sering pesankan ya kalau ke teman-teman ya, kayak kita kan juga suka ke ini ya dengan UMKM kayak gitu ya. Kita pesankan adalah begini. Kalau kita mulai bisnis itu, sudut pandang siapa untuk mengembangkan, yaitu sudut pandang customer. Karena apa? Karena mereka yang nanti yang akan membayar apa yang kita berikan, daripada nanti kita sudah capek-capek bikin ini yang menurut kita ini udah wow, tapi menurut mereka ternyata biasa aja gitu ya. Kadang-kadang bagi kita sih biasa aja, tapi kalau menurut mereka itu wah ini loh yang enak gitu. Bisa. Jadi seleranya selera. Selama ini pas promosinya gimana Mbak Nina? Sambil kita icipin silakan dong. Icipin dong. Pas promosi dan kan untuk customer. Itu di sana Mbak. Sorry maaf. Kebalik kayak gini. Oh iya. Betul. Masa saya begini perlu gini. Jangan ngomongin tentang itu dulu. Karena kan kita mau icipin ya. Nah, kita Korean beef, ayo di komentar tentang ini dulu. Ini adalah Korean beef ya, teman-teman. Korean beef ini. Kita apa ini? Kayak ini? Apa? Itu martabak. Itu apa itu? Martabak Toast manis martabak, ya? iya. Toast martabak Sweet manis. martabak, ya. Sweet martabak, nanti kita lihat di menunya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Jual-jualan kali. Iya. Martabak apa? Sweet martabak. Sweet martabak manis ya. Martabak manis. Ini adalah beef, Korean beefnya. Nah ini ada nasinya, beef, terus ditaburin sama wijen, lalu pakai mayonnaise ala pakai mayonnaise. Oh ini mayonnaise-nya ala Picosi. Jadi nggak cuma mayonnaise biasa, kita ramu dengan itu kita. Oh, ini best seller juga sih. Mayonnaise, jadi orang suka nambah. Jadi kalau mayonnaise ini nggak akan ditemukan di tempat lain, ya. karena ini adalah menu Picosi yang Picosi, jadi ramuan dari Picosi sendiri. Makanya mampir. Dan murah kok. Murah banget ini, kita jual nasi daging dengan mayonaise dengan sayuran yang fresh seperti ini hanya 35.000. 35. Ini dagingnya banyak banget bro, beneran nih. Ngenyangin banget. Iya. Jadi porsi segini. Nah, itu dia.
biasanya kalau yang enak-enak itu kan dibikinnya kan sedikit. Iya. Nah, ini kenapa porsinya dibikin besar begini? Grab awal itu kan aku pengennya nge-grabnya mahasiswa. Mereka kan pasti pengennya yang kenyang kan. Sesuatu yang kenyang, nggak cuma yang nyemil-nyemil doang gitu yang gimana caranya sekali makan kenyang. Dan mereka kan tipe yang abis ini kan harus udah kuliah, nggak sempet lah pesan cemilan lagi atau Betul. makan cemilan lagi. Gimana caranya mereka dengan sekali makan pun kenyang dan masuk dan di kantong mereka. Gimana nih? Ya udah ini dan ini bisa disajikan cepat. Kalau yang pasta kan butuh waktu ya. Terutama yang pasta itu bisa 15 sampai 20 menit. Itu makanya waktu sebelum grand opening, kita kan ada pasta ini banyak komplain. Iya, komplain. Banyak komplain ini bukan tidak enak ya. Enak. Terlalu lama menunggu. Waktu Gitu. itu karena mereka waktunya nggak 15 sampai 20 menit. Karena kami fresh food, bukan fast food. Bukan fast food kan, kita fresh food. Jadi emang kayak Bukan pasta fast gitu. food. Makanya itu butuh waktu tuh. Pasta sendiri tahu kan 15 sampai 20 menit memasaknya gitu kan. Belum kita sajikan toppingnya apa somethingnya gitu kan. Itu butuh waktu. Pasti kita tanyakan dulu kepada customer. Mau menunggu 15 sampai 20 menit. Namanya orang datang ke restoran pasti pingin makan. Betul. Dalam keadaan lapar, gitu kan. Maunya cepat. Mau cepat. Nah, kita tanya mau waktu tunggu 15 sampai 20. Bersedia menunggu nggak gitu. Kalau tidak bersedia kita arahkan ke nasi. Oh, gitu. Ini yang menarik di sini. Ini kan Mbak tadi bilang mentargetkan female ya, perempuan ya. Iya. Tapi menunya banyak. Emang perempuan makannya banyak ya? Perempuan kan nge-grabnya suaminya. Ya kan? Bapak-bapak pasti jarang datang ke sini kecuali kalau nggak istrinya yang ngajak. Yang ngabisin bapaknya. Betul. Karena teman-teman kami ini kan emang perempuan semua rata-rata. Betul. Jadi nggak datang ke sini bareng sama suaminya. Anaknya. Kadang Senang ada mereka. satu tim, kakakku kan laki-laki ya, dia temennya masih laki-laki. Satu gerombolan, satu tim laki-laki dibawa ke sini semua. Ada nih di sini penuh. Itu laki-laki semua, saya jadi ngeri. Loh kok ini laki-laki semua? Saya takut. Tapi laki-laki datang ke sini, tapi yang ngajak perempuan. Iya. Kuncinya dari perempuan. Betul, karena yang suka jajan adalah perempuan. Iya, Jadi suka kebanyakan jajan ibu-ibu pasti kan kalau mengeluarkan uang tuh Betul. kayak nggak sayang gitu Iya. kalau untuk sesuatu makanan. Apalagi anak kan minta, ma Chocomelo ma, gitu mau harganya berapa pasti dibeli. Ma nambah ma, daripada nggak naik, yaudah tambahin, ya gitu. Iya betul. Iya betul. Jadi lebihnya segmen pasar perempuan, walaupun Perempuan. nanti decision makernya tetap perempuan. Tapi pada akhirnya Yang beli- bayarin yang beli salah. bisa dia sendiri. Decision bisa makernya dia. itu artinya yang Iya. ya beli ini, yang bayar bisa jadi anaknya, Iya. jadi suaminya. Gitu. Iya. Mirip seperti itu saya teringat dulu zaman tahun 90-an atau sekarang ya, ladies night di diskotik, lihat nggak? Dulu di diskotik ada Ladies ladies night ini, Ladies night. ladies night itu Ladies night. untuk cewek gratis. Perempuan, iya. Tapi nggak mungkin cewek sendiri kan di Iya. diskotik. Pas berombongan. Pasti ngajak pacarnya, temennya, atau temen dia. Iya. Ceweknya gratis tapi kan Makanya bayar. pendidikan Iya. perempuan juga kan. Nah, makanya biar juga. Harganya udah dinaikin dulu. Iya. Udah 2 orang. Iya. Termasuk nanti misalkan ya kalau paket-paket misalkan promo ulang tahun gratis bagi yang ulang tahun hari Betul. itu. Dia ulang tahun nggak mungkin sendiri. Iya. Iya. Pasti bawa rombongan. Gratis buat yang ulang tahun. Iya. Tapi yang bayar Iya. Serasa komunikasi pemasarannya itu mungkin komunikasi pemasarannya mungkin lebih ke menyentuh perempuan ya, apalagi berdua perempuan. Jika ada yang mencintai perempuan Anda, datanglah ke Pikosi. Iya. Iya, bahasa ibu. Jadi bahasa jadi Pikosi, komunikasi. Pikosi menyayangi perempuan Anda. Iya. Oh, iya iya. Kasih sayang. Jadi- Iya iya, Pinky. Kasih sayang. Ada saya bisa ada Pikosi. Iya. Saya mau Sayang istri, Pikosi. Sayang anak juga Pikosi ya. Iya. Jadi lebih ke membuat emosi Sayang keluarga. emosi Sayang perempuan, emosi perempuan walaupun toh akhirnya kan yang datang nggak cuma perempuan kan. Betul, betul. Iya. Gak apa-apa, bagus itu malah unik ya. Kadang tuh ada perempuan datang satu nih, dia bilang aku tuh cuma foto di sini gitu. Oh yaudah foto, dia pesen minum, yaudah yang paling murah ya, maksudnya nggak apa-apa yang paling murah pun nggak apa-apa. Terus dia bilang aku cuma mau foto doang. Dia bawa temennya 2 laki-laki, mau foto doang gitu. Kadang ribet tidak. Tapi dia bawa temennya 2 laki-laki gitu. Iya aku mau ke atas mau, udah ribut dulu terus baru ntar
yang penting beli cemilan apapun gitu ya, paling murah. Tadi mau foto-foto di sini. Iya. Di foto-foto itu kan sebetulnya tersirat apa? Marketing juga. Marketing. Betul. Ya. Itu. Iya, karena ketika foto-foto nggak mungkin fotonya itu disimpan sendiri. Iya. Fotonya. Walaupun dia nggak nge-tag tempat kita pasti ada nanya lucu banget tempatnya di mana. Mbak Ina bisa berkontes, Mbak. Iya. Berkontes, silakan ambil foto di sini, view-nya terserah ngambil di mana, like terbanyak Iya. Ya, oh ya. Like terbanyak. Jadi nanti di memang Instagram. Tapi harus tag juga. harus tag. Tag Picosi. Iya. Biar Boleh tahu. tuh. Nanti bulan apa ya? Bisa jadi ini kita tadi tolong ya di list. Bulan ini kita mau ngeluarin apa gitu Promo. promo apa ini apa acara apa. Syaratnya harus foto menu dan Betul. Picosi. Menu kalau dibawa pulang kan Oh Mbak, iya. sayang juga. Iya. Terus di sini, tapi perlu juga sama terserah Boleh foto Iya. kontes mau di ya. situ, mau di mana ada Picosi. Nah, foto kontes Karena daging saat ya. ini tuh ya, anak muda itu kalau makanan itu emang nggak cuma makan, makanan pasti foto. Dan Betul. foto itu harus bagus gitu loh. Karena sekarang untuk dapat foto bagus itu mereka nggak harus punya kamera yang Iya, mahal. betul. Kategori yang menang, bisa. like terbanyak. Iya. Kan nggak ada indikator ya kan? Iya betul. Kalau di mana apa enggak kan? Iya Pokoknya betul. kalau Dengan like like banyak artinya banyak. apa? Kalau bagi Picosi sendiri berarti yang ngelihat banyak. Iya, Betul. betul. Iya. Boleh. Iya. Aduh, banyak banget masukan. Gimana Malah aku deh? udah banyak masukan. Makasih banget. Namanya Iyalah, newbie. research. Namanya newbie kan. Jadi dengan ini kita banyak masukan banget. Iya, Alhamdulillah. Kita Itu juga juga senang ya. karena kita bisa beli masukan, kita belum bisa mengelola ya. Bisa mengelola sebuah kafe. Tapi orang yang tadi aja, saya mikirnya ya Allah untuk memulai sebuah kafe begini pasti dibutuhkan effort yang luar biasa, Iya, loh, kan? iya. Cuman itu tadi kita ya cuman bisa bantu nambah-nambahin. Ilmu ya. Bermanfaat insya Allah. Iya, karena ya kita sendiri kan kita di riset ya, risetnya ada riset marketing juga. Jadi di situ berdasarkan dari pengalaman riset dan sebagainya, kita akhirnya bisa tahu oh ini mestinya begini kayak gitu. Jadi banyak ya pengalamannya. Ah. Coba yang ini gimana? Yang tos Nah. sweet Luar biasa. martabak. Ini jadi kita tuh ya, semuanya kita itu homemade semua. Sampai roti-rotinya pun kita Oh, homemade. buat sendiri? Buat sendiri. Sampai roti-rotinya kita buat sendiri. Luar biasa. Nggak Jadi mau kita yang instan. enggak kita nggak mau. Karena tingkat kelembutannya, apanya itu kita jaga banget gitu kan. Jadi kita ada Boleh, dua boleh. varian sebetulnya. Boleh sini saya mau nyoba. Ada dua varian, satu yang tawar susu, satu lagi gandum. Kan ada yang pengen aku punya roti gandum, gitu loh. Orang yang menjaga kesehatan biasanya. Iya gitu, jadi mereka maunya gandum, walaupun ya isinya manis ya, tetap aja. Jadi nggak berdosa-dosa banget mungkin ya makannya. Dosanya berkurang. Gitu sampai ya kita apa isi di dalamnya, selain ada wijen, ada almond gitu kan, apa namanya? Nah aku bilang presentasi ininya juga harus cantik, makanya gimana caranya? Maka ditambahin yang warna-warni sesuai warnanya kita gitu loh. Seperti itu. Ini dijual ada berapa, Mbak? Hah? Ini cuma berapa Mi? 25.000 untuk gandumnya 30. Cuma segitu. Kalau martabak itu 90-an. Nah kita bener coklatnya apanya kita bener-bener bukannya coklat kita olah lagi gitu, nggak pure. Misalnya kayak jamnya apa namanya coklat doang itu pasti kita olah lagi gitu dengan signature Picosi gitu. Pokoknya gimana caranya supaya Picosi ini benar-benar Picosi dan tidak ada tempat lain. Iya betul. Tidak ada tempat lain. Sehingga orang kalau mau makan seperti ini itu pasti Harus kesini. Picosi. Iya. Datang ya. Tadi Mbak Nina tanpa sadar kita sudah membuat diferensiasi signature. Betul. Kata apa kan? Garis bawah, Mbak. Iya. Signature. Signature. Tanda tanganku jaga asli. Kalau ada signature Picosi, udah masih bagus ya. Iya Iya, iya, gitu. iya. Ini saya kira juga meskipun nggak terlalu berat makanan tapi ini cukup mengenyangkan sih ya. Mengenyangkan. Iya. Dengan 25.000 kenyang, gitu loh. Plus minum berarti Plus minum kayak minumnya tergantung kalau kayak Picosi kan 15.000, 40.000, under 50.000 udah bisa kenyang. kenyang. kalau yang untuk ini tadi berapa? 35.000. Plus minuman 15.000, 50.000 sudah kenyang, sudah nggak aus, sudah. Kalau yang mahasiswa keluar Udah plus 50.000, foto-foto lagi. Iya. Bisa Bisa pamer foto. masuk kampus sudah kenyang, udah
bisa konsentrasi Iya. untuk mendengarkan penjelasan dari dosen. Iya. Tapi selain mahasiswa, sasarannya di sekitar sini ada perumahan nggak? Ada. Oh, ada. Ada perumahan, makanya apa namanya? Aku juga ngegarap ibu-ibu kajian gitu-gitu. Mereka kan kalau kajian nggak mungkin sendiri. Iya, Mereka betul. bawa temennya, abis Iya. kajian ke sini karena kan belum pernah dibuka kajian kan. Mereka ngajak ke sini, mereka pas lihat mereka pengen gitu kan. Kayak teman-temanku komunitas aku Bintaro kan rumahku Ciledug. Tapi kan aku juga punya banyak teman di Bintaro, mereka ke sini gitu. Mereka nanti ya itu marketingnya dari mulut ke mulut gitu. Betul. Nanti mereka Wow, foto ya. ini di mana Iya. gitu. Iya bener-bener ya. Karena ini ya bukan cuma pengajian ya. Kalau untuk apa arisan keluarga juga biasanya iya. orang kan nggak Ya, mau betul, ribet di betul, rumah. betul. Kan kalau di Arisan. rumah itu ya satu repot ngurusin menyiapin tempatnya. Betul. Cuci Masaknya, piringnya. cuci piringnya, bersih-bersihnya, bekas ada belepotan, iya. nggak mau. Akhirnya itulah biasanya itu kalau arisan keluarga di mana? Di kafe Kafe. sana, di Iya. resto sana kan Iya. gitu. Sudah banyak begitu ya? Sudah banyak. Iya. Karena malas repot ngurusin, Iya. masak, ngurusin Betul. cuci piring terutama. Belum lagi kalau nanti tempat parkirnya nggak cukup. iya. Dan nyari apa namanya lokasinya. Alamatnya. Makanya kita di sini sebelum kita buka ini kita juga udah langsung daftar ke Google Business. Jadi orang bisa itu di mana sih lokasinya, ketik aja Picozy. Iya. Gitu. Jadi pada gitu udah ketik aja Picozy langsung keluar. Oke teman-teman, gitu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan dua perempuan cantik ya, owner dari sebuah kafe yang cantik juga, Picozy, lumayan menarik. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.